rekan saya, Nuraini Fadilatul Rahma. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 6 untuk mata kuliah akuntansi internasional. Baik, langsung saja kepada penjelasan materinya. Kawasan Asia Pasifik muncul sebagai suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang paling cepat di dunia. Salah satu negaranya yaitu Vietnam. Vietnam memulai pada sebuah reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Doi Mo, yang membuka jalan bagi Vietnam. Pada dasarnya, reformasi ekonomi ini termasuk rencana yang diarahkan pada pengembangan pasar multisektor, mereformasi perbankan, hukum, fisikal, dan moneter sistem, mengendalikan inflasi, anggaran nasional, dan menciptakan lingkup yang kondusif untuk menarik investasi, khususnya investasi asing. Berikut ini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan sistem akuntansi di Vietnam. Faktor pertama yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansi di Vietnam adalah sistem perpajakan. Jadi, sistem perpajakan di Vietnam ini menggunakan self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutamanya. Jadi wajib pajak itu aktif mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutamanya. Untuk pajak ekspor, Vietnam itu sangat mendukung adanya ekspor. Jadi dia hanya mengenakan pajak untuk beberapa komoditi tertentu seperti sumber daya alam, produk hutan, dan mineral. Jadi kalau pajak ekspor di Vietnam itu kisarannya antara 0 sampai 45%. Sedangkan untuk pajak impor, hampir setiap impor yang masuk ke Vietnam itu dikenakan pajak. Seperti produk konsumen dan barang mewah itu pajaknya itu tinggi. Kalau misalnya mesin, peralatan, bahan mentah untuk produksi industri yang tidak tersedia secara lokal itu diuntungkan dengan pengenaan pajak yang lebih rendah, bahkan pengecualian pajak. Selanjutnya ada aturan-aturan untuk PPh badan. Jadi di Vietnam itu PPh badannya itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada flat rate dan yang kedua ada preferential. Untuk flat rate itu dikenakan pajak 22% dan diturunkan menjadi 20% di tahun 2016 guna untuk meningkatkan investasi asing. Sedangkan untuk preferential rate itu ada tarif khususnya sesuai dengan jenis usaha dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk PPh badan orang pribadi itu dikenakan dua tarif, yaitu tarif progresif dan tarif tunggal. Untuk tarif progresif sendiri itu dikenakan untuk residen Vietnam yang dibagi lagi menjadi 7 lapisan penghasilan. Sedangkan tarif tunggal itu diperuntukkan untuk non-residen Vietnam. Selanjutnya ada aturan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan produksi dan usaha di Vietnam itu tunduk pada pajak pertambahan nilai ini. Barang dan jasa yang tunduk pada PPN tersebut dikenai 3 tingkatan. Pertama itu ada 0%, yang kedua ada 5%, dan yang ketiga ada 10%. Itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Yang kedua yaitu faktor profesi akuntan dan umumnya profesi akuntan. Jadi peran profesi akuntan baik itu akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan atau akuntan pendidik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara Vietnam. Jadi timbul dan berkembangnya akuntan publik itu sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di negara tersebut. Yang ketiga ada aturan-aturan akuntansi. Jadi di Vietnam ini dalam menyusun standar akuntansi keuangannya itu telah mengadopsi IFRS. Jadi standar akuntansi ini digunakan oleh perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. Jadi IFRS ini adalah upaya untuk meningkatkan arsitektur keuangan global dan solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Yang keempat yaitu ada sistem hukum. Jadi di Vietnam ini menganut sistem hukum komunis dan sistem hukum sipil Prancis. Jadi hukum sipil atau civil law adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Jadi titik tekan dari sistem ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis. Yang kelima adalah pendidikan dan sistem akuntansi. Pendidikan umum di Vietnam diberikan ada 5 kategori. Yang pertama TK, yang kedua SD, yang ketiga sekolah menengah, yang keempat sekolah tinggi, dan yang terakhir ada akademik dan university. Ada banyak university spesialis yang didirikan untuk mengembangkan tenaga kerja nasional yang luas dan terampil. Sejumlah besar universitas
University Vietnam yang paling terkenal yang berbasis di Hanoi dan Ho Chi Minh City yang menghadapi krisis serius, di mana sistem pendidikan Vietnam sedang dalam reformasi menyeluruh yang diluncurkan oleh pemerintah. Jadi yang keenam itu ada sistem pendanaan. Di Vietnam sendiri merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka, karena neraca perdagangan mencapai sekitar 160% GDP, lebih dari 2 kali rasio yang dimiliki Cina dan lebih dari 4 kali rasio India. Vietnam secara umum masih tergolong negara yang miskin dengan GDP sekitar 280,2 miliar US dollar, itu estimasi di tahun 2006. Nah, ini menandakan kemampuan daya beli sebesar 3.300 per kapita US dollar, itu atau 726 US dollar per kapita berdasarkan market exchange rate. Nah, tingkat inflasi diperkirakan mencapai 7,5% per tahun 2006. Daya beli publik meningkat dengan pesat. Nah, kemiskinannya sendiri itu berdasarkan pada jumlah penduduk di Vietnam yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per harinya dan telah menurun secara drastis dan sekarang lebih sedikit daripada di Tiongkok, India, dan Filipina. Yang ketujuh itu ada ikatan politik dan ekonomi. Pada saat ini mitra dengan utama Vietnam ada Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Uni Eropa. Dan perdagangan dengan negara Asia merupakan 80% dari total keseluruhan perdagangan. Sebelum tahun 1990, mitra utama Vietnam dalam perdagangan adalah negara-negara sosialis, terutama di Uni Soviet. Pada masa sekarang, Vietnam telah memperluas pasar di luar negeri dengan mempromosikan industri berorientasi ekspor dan menempatkan penekanan pada substitusi impor barang-barang manufaktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipungkiri telah memicu tumbuhnya kelas menengah di Vietnam. Kelas ini kini bermunculan di Hanoi dan Ho Chi Minh, dua kota terbesar di Vietnam, dan memperbelanjakan uangnya untuk menjemput kemewahan. Dan yang kedelapan ataupun terakhir itu ada budaya. Lebih dari ribuan tahun kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga RRT karena asosiasi lama dengan RRT. Kebudayaan Vietnam tetap kuat berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang kekeluargaan. Pendidikan dihargai sangat tinggi. Dalam sejarah, lulus dalam ujian Mandarin kerjaannya adalah satu-satunya cara bagi seorang Vietnam untuk maju secara sosial. Dalam era sosialis, kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh media yang dikontrol pemerintah dan program budaya sosialis. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like video ini dan terima kasih telah menonton video kami. Bye. Missing someone